Oke, selamat malam Pak Jendra, selamat malam teman-teman semua. Malam hari Malam. ini kita mau belajar lagi ya sama Pak Jendra tentang analisa nama gitu ya. Mohon izin Pak Jendra, mohon izin untuk belajar lagi boleh ya Pak Jendra ya. Dan hari ini Ya, hari Selasa saya mau seperti biasa ngajak teman-teman saya nih yang eh, punya ketertarikan lebih dalam eh, tentang bagaimana cara HCN dalam menganalisa nama gitu. Nah, Pak Jendra, ini kayak kita langsung mulai aja ya Pak Jendra ya. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, boleh banget ya. Silahkan bisa tulis di kolom chat. Nah, seperti biasa saya sudah siapin materi ya, studi kasus untuk kita belajar bareng nih, untuk kita bahas sama Pak Jendra. Nah, ini yang pertama. Nah, ini ada satu ibu ya, Pak Jendra ya, namanya Ibu Sri. Nih, Ibu Sri. Jadi dia itu ubah nama Pak Jendra. Terus eh, setelah dia ubah nama, anaknya juga ubah nama. Gitu, anaknya cowok di pesantren lah gitu ya, dia ubah nama. Nah, anaknya ini nggak percaya sama HCM. Intinya dia nggak mau tulis terapi nama sendiri lah gitu ya. Sampai akhirnya si yang nulisin adalah bapaknya gitu. Bapaknya adalah ayah dari si anak ini ya, ayah kandung ya dari si anak ini. Terus eh, tapi bapaknya itu bahkan belum ubah nama Pak Jendra. Masih ada emosi identitas berbahaya lah gitu-gitu ya. Nah, ini kan dia sudah jadi bapaknya itu rajin terapiin anaknya gitu. Nah, ini dia bilang nih, ini setoran untuk anak saya Mas Prabu hari ke 117. Tolong dicek gitu ya. Ini terapi tahap 2 ya. Terus baik Bu Sri, bagus hari ke 117 ya. Terus coba sambil dirasa-rasa perubahan apa yang mulai dirasakan anaknya ya Bu, terutama dalam hal perasaan gitu kan. Itu Kak, aku tanya gitu ya. Nah, si Bu Sri bilang, Alhamdulillah nada bicara agak lembut Mas dan nggak ngeyel atau beda kalau beda pendapat. Nah, gitu. Nah, terus baik Bu, jadi lebih enak ya komunikasi dengan anaknya ya Bu. Iya Mas Prabu, oke. Nah, yang aku mau tanyakan gini Pak Cindra. Ini si Bu Sri-nya yang terapiin anaknya ini adalah bapaknya gitu. Sedangkan bapaknya sendiri itu belum ubah nama. Nah, anaknya ini bisa dibilang juga nggak namanya mungkin masih 17 tahun lah gitu ya. 17 tahun gitu masih nggak terlalu yakin lah sama Hachen. Tapi hidupnya kok bisa tetap berubah gitu. Ini kan seru ya. Pertama, saya nggak pernah ketemu langsung sama Bu Sri, sama suaminya juga nggak pernah ketemu. Apalagi Pak Jendra kan nggak pernah ketemu gitu. Tapi kok sakti banget gitu, bisa berubah gitu. Bahkan bapaknya ini sendiri pun dia belum terapi nama untuk dirinya sendiri, tapi dia terapiin untuk anaknya. Anaknya berubah loh gitu. Itu menarik ya. Nah, menurut Pak Jendra hal-hal seperti ini kenapa bisa terjadi gitu ya Pak Jendra ya, mohon penjelasannya Pak Jendra, ini menarik sekali soal ini, kayak sakti banget gitu. oke, terima kasih Bro Prabu. Oke, selamat malam dulu ya buat teman-teman yang sudah hadir. Selamat malam semua, ada beberapa yang hadir. Oke, jadi eh, terkesan sakti nih, sakti mandraguna. Sebetulnya kan eh, itulah saya bilang dari dulu sih sebetulnya sudah Bro, kalau kita bermain di energi, maka kepercayaan akan di bypass gitu, keyakinan itu akan di bypass. Jadi kalaupun orangnya orangnya nggak tahu bahkan even diubahin gitu, tetap bisa berubah kok, asalkan yang melakukannya itu ada connection, ada bonds-nya. Kalau orang tua ke anak kan bisa tuh, suami ke istri atau istri ke suami bisa gitu. Nah, itulah yang terjadi. Ingat nggak dulu? Oh, itu sebenarnya konsep yang sama yang digunakan eh, oleh banyak orang untuk kayak misalnya ngebatin gitu bahasanya kan.
Cuma bedanya kalau ngobatin kan tergantung tingkat dari kekuatan orang, batin orang tersebut gitu. Batin orang tersebut. Itulah kenapa juga eh, kita nggak bisa kayak gini. Misalnya ini ada orang kedukun nih pingin melet. Nah, kenapa orang yang melet, santet atau yang bahasa-bahasa gitu itu biasanya, wah kamu disakiti oleh saudaramu gitu atau kamu diapain oleh tetanggamu. Ya karena memang kan ada bondsnya kan ada ikatannya. Kalau misalnya pelet itu bisa, mas saya berani bayar miliaran. Yang saya pelet ya anaknya Bill Gates gitulah kan sekalian kan. Anaknya Bill Gates kan cewek tuh kan. Kita pelet aja udah itu. Auto kaya udah. Berani tuh bayar 5 miliar dukunnya. Bayar 5 miliar habis itu pasif income. Tapi kan nyatanya nggak bisa. Kenapa? Karena ya nggak kenal sama anaknya Bill Gates gitu. Nggak tahu gitu. Nah, itu kan terjadi karena kemampuan dari praktisinya yang tidak bisa menembus level yang itu, ya, level energi yang tinggi gitu. Nah, kalau nama ini kan sebetulnya sudah dipaketkan energinya, jadi kita nggak usah menggunakan kekuatan kita untuk mengakses itu gitu. Itu bedanya. Jadi di nama yang sudah baru itu level energinya udah tinggi otomatis. Jadi tinggal tinggal gini loh di deliverykan saja ke yang bersangkutan gitu. Nah, begitu di deliverykan ke yang bersangkutan, maka dia akan bekerja otomatis. Nah, begitu Oke. otomatis, jadinya dia berubah kan, berubah kan, berubah. Nah, mulai berubah, berubah, berubah. Nah, padahal dia kan nggak tahu nih sebetulnya kan, nggak tahu dia di Ya, terapi segala macam itu. Ka- Kenapa bisa berubah ya? Kembali ke tadi, kalau kita bermain di level energi, maka keyakinan, kepercayaan itu akan di bypass gitu. Otomatis karena kan strata ininya lebih tinggi. Contoh gini, misalnya pernah dengar nggak bro, ada kasus-kasus penggerbekan narkoba misalnya gitu. Misalnya penggerbekan narkobanya di di Bali gitu. Tapi yang gerebek itu Mabes Polri. Nah, yang di sini kan nggak tahu. Tiba-tiba aja Mabes Polri datang gerebek gitu. Kenapa bisa terjadi? Ya karena otoritasnya lebih tinggi. Mabes Polri gitulah intinya. Nah, gitulah. Jadi ya. energi dengan keyakinan itu lebih tinggi, statusnya energi, kekuatannya lebih tinggi. Makanya saya sering bilang kan, teman-teman kalau yang nggak percaya nama ya nggak masalah. Kenapa? Karena kepercayaan itu levelnya masih bawah. Makanya hipnoterapi seperti itu motivasi itu pasti akan kalah dengan nama, dengan dengan energi nama. Nah, cuma memang ini tidak bisa digunakan ke semua orang kan. Misalnya bro mau terapi siapa gitu yang nggak kenal ya nggak bisa, susah sih sebetulnya karena kan nggak kenal gitu. Kecuali misalnya bro menjalin hubungan dulu lah terus terapi bisa gitu. Oke. Itu ya. Nah, berarti eh, energi itu otoritas tertinggi dan nama ini adalah bergerak di bidang energi gitu ya, Pak Jendra ya. Betul, Nah, betul. bahkan ini kan yang terapi yang ubah nama itu kan ibunya, si Bu Sri dan anaknya ini. Bahkan yang terapiin anaknya ini bukan si Bu Sri loh, tapi eh, Ya, suaminya. Suaminya itu belum terapi nama gitu, Om. Tapi dia mungkin punya cinta kasih dan sayang sama anaknya. nggak, dia Dia punya bond kan, punya dia ikatan punya kan. bond ya. Jadi yang paling yang membuat dia kuat itu bondingnya itu ya. Ya, Oke, tidak masalah dia mau ubah nama atau tidak pun selama dia serius nerapiin itu dan dia punya ikatan dengan itu bisa hmm, itu. Kalau ubah nama itu kan untuk diri sendiri, bro. iya, Ya, heeh, kan? heeh. Bukan untuk orang lain. Orang lain itu hanya menerima apa namanya imbasnya gitu. Iya, Efek yang terbesar kan kitanya.
gitu. Tapi kalau kalau bro apa namanya nerapi orang kan memang orangnya yang target gitu, bukan kita. Ya kita mau nggak ubah nama atau ubah nama pun selama kita punya bond dan serius gitu ya pasti bisa. Oke. Bisa. Urutan Makanya bonding, eh, urutan bonding yang hmm, paling kuat apa Om? ya anak Suami, istri, suami, suami anak-anak istri, dong. anak. Suami istri anak itu bonding paling kuat ya. Iya, anak orang tua ke anak dong. Oh, orang tua anak itu bonding paling kuat. Kalau kalau istri suami itu masih kalah sama anak sama orang tua anak. Oke. Kalau Karena kan suami, bondnya terbentuk baru tuh. oke. Hmm. Ya, iya, iya. Kalau istri terapiin suami atau suami terapiin istri bisa, tapi tidak sekuat orang tua menterapikan anak Ah, gitu ya. betul, betul Hmm. sekali. Kalau anak terapiin orang tua, Bisa juga sama aja. bisa juga. Hmm. Kan Ya, sama ya, aja ya. bondnya, Oke, oke. sama Ya aja. itu. Padahal saya nggak, ya ini kan Bu Sri udah ubah nama berarti udah sekitar 3 bulan, eh, Hmm. hampir 4 bulan lah ya. Terus saya nggak pernah ketemu si ibu ini, apalagi suaminya gitu. Suaminya nggak pernah Hmm. WA-an sama saya gitu. Jadi yang WA ini selalu Bu Srinya. Jadi dia selalu foto terapinya dia sendiri sama terapinya anaknya gitu yang ditulisin sama suaminya gitu. Anaknya berubah gitu. Betul, betul. Nah, canggih banget loh. Kalau kalau dulu kan kalau kita di hipnoterapi itu kan kita harus ketemu Hmm. orang dulu ya kan, harus Betul. ya kiri energi apa sugesti atau segala macam harus ketemu, bangun hubungan dulu. Nah ini nggak ada ketemu sama sekali, orang bisa berubah itu. Saya salut banget sih sama Iya, HCN ini ya, energi. Sama kayak kemarin ya Pak Erik juga kan kita ngobrol ya sama Pak Erik ya, Pak Jendra ya. Pak Jendra kan nggak pernah ketemu Pak Erik tapi hidupnya berubah juga gitu. iya, iya. Betul. Karena kan gini, Acian itu udah aku bilang tadi kan, dia itu sudah paketan gitu. Jadi siapapun kurirnya ya pastinya asal disampaikan ya pasti nyampe gitu. Iya, Jadi iya, kan iya. nggak perlu terlibat emosi segala macam, nggak perlu. Jadi itu enaknya pakai ACN. Jadi istilahnya kita itu nggak usah terlibat gitu loh. Ya kan, apalagi contoh kasus Pak Erik kan, aku nggak terlibat tuh bro. Anggaplah Iya, gitu bro, aku nggak iya. terlibat. Hmm. Kan bro yang ngasih Pak Erik itu nama, ibaratnya gitulah, kan, gitu kan. Terus eh, Pak Eriknya juga nggak kenal sama aku awalnya, jadi kenal cuma nama-nama doang kan. Jenderal, jenderal gitu kan nggak tahu, nggak ngobrol, nggak kayak aku sama kamu kan bro. Kita pernah ketemu segala Iya, macam kan iya. kayak gitu. Tapi tetap bekerja. Kenapa? Karena ya itu paketan. Sama kayak bro beli HP, kan nggak harus ownernya yang jelasin tuh. Oh, ini cara makainya, asalkan udah sampai di kita, nyalain, udah. eh, Kalau Android, welcome gitu kan, udah tinggal default kan, gitu enaknya. Makanya Oke. teman-teman nih yang sudah tahu HCN itu sebetulnya bisa dimanfaatkannya banyak banget sebetulnya. Jadi lu saya ini karena Zoom yang sudah training ya, anggaplah lah Zoom training. Sebetulnya kalau teman-teman masih mencari tahu hipnoterapi, meditasi, sebetulnya mubazir kalau saya saranin. Buang-buang waktu. Karena saya udah melewati semua fase itu. Meditasi sudah, hipnoterapi apalagi, udah sampai S3 saya hipnoterapi. Itu efeknya nggak akan maksimal lama. Ingat ya, bahwa eh, yang paling tidak bisa sampai saat ini kita tidak bisa balikkan itu adalah waktu. Karena mesin waktu belum ditemukan. Mungkin udah sih, tapi masih untuk kalangan terbatas. Nah, kalau berarti kan cobalah bayangin, sekarang itu kan hari-hari kerasa lebih cepat misalnya gitu. Kayaknya kita merasa, wah, tiba-tiba udah pagi, tiba-tiba udah sore, tiba-tiba udah besoknya lagi. Nah, kalau kita salah salah melakukan hal-hal di sini, kan jadi habis dong waktu. Nah, makanya kalau kalau
teman-teman masih pingin coba-coba apa namanya ya, metode-metode lain ya, sebetulnya kalau sudah ubah nama sih sah-sah aja, karena justru akan membantu ya. Misalnya teman-teman udah ubah nama nih, terus nyoba meditasi, oh bagus. Kenapa bagus? Kayak dia bilang, karena lebih cepat belajarnya, satu, lebih cepat masuknya, lebih cepat aplikasinya, karena namanya udah bagus, gitu kan. Base-nya udah bagus. Tapi kalau misalnya, oh saya coba meditasi dulu Pak, baru nanti ubah nama. Nah, saya itu sudah nyoba meditasi dulu, ujungnya kenapa lah? Kok malah dibalik-balik, gitu kan. Jadi ya gitu sih kalau menurut saya. Jadi teman-teman Ya, atau misalnya teman-teman ada nih temannya gitu yang mau nyoba, saya mau nyoba meditasi. Ya kalau bisa dikasih tahu sih, jangan ya susah gitu ya. Meditasi itu susah, Bro. Banyak banyak pikiran monyetnya nanti meditasi. iya. Tahu pikiran monyet? Nggak? Lompat-lompat. Eh, Oke, oke. Thank you, Pak Jenderal. Jadi kesimpulannya ya, adalah HCM itu bergeraknya di bidang energi sehingga nggak perlu kenal pun kalau dia melakukan metode yang sudah diberikan sesuai panduan, ya hidupnya berubah gitu ya. Nggak perlu kenal Pak betul Jendra betul. sebagai ownernya, foundernya. Yang penting informasi yang disampaikan oleh misalkan sama saya atau sama uh, orang yang ngasih nama itu gitu ya, dan dia lakukan panduannya, ya pasti berubah hidupnya gitu ya. Bahkan kayak si bapak ini yang terapiin nama untuk anaknya, anaknya pun bisa berubah. Wah, itu canggihnya HCN. Mantap, mantap, mantap. Betul. Thank you Pak Jendra untuk HCN. Kita ke Siap. kasus selanjutnya ya, Pak Jendra ya. Boleh, boleh. Nah, ini ada satu orang, Pak Jendra ya. Hmm, Hmm, namanya seperti ini, tidak ada identitas berbahaya, gitu ya. Nah, aku hmm, cerita dulu ya. Orang ini itu tuh ruwet gitu. Pikirannya tuh ruwet. Seorang ibu, tapi umurnya masih muda, masih mungkin di bawah 30 tahun lah gitu ya. Sudah berkeluarga, tapi pikirannya tuh selalu ruwet. Jadi dia selalu ya eh, chat nanya ke saya gitu ya, kenapa hidup saya begini, kenapa hidup saya begini, kenapa hidup saya begini. Saya sudah jelasin, 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 tapi kayak masalahnya tuh ngulang lagi di situ kayak ini kok kayak otaknya tuh nggak nyampe. Mohon maaf ya, ini karena forum training, jadi saya ngomong apa adanya ya. Kayak otaknya tuh nggak nyampe gitu. Nah, ini kayak ini kasus yang ini nih. Dia bilang ini suamiku selalu bantuin keluarga dalam keluarga dalam juga kadang uang sedikit tapi nah adik iparnya. Jadi dia tuh selalu juga bermasalah sama adik iparnya gitu. Adik iparnya itu pokoknya dia selalu nganggapnya kayak suaminya tuh selalu belain adik-adiknya gitu. Kalau ada duit kasih ke adiknya dulu baru ke istri lah kayak gitu-gitulah. Nah, menurut kakak sekarang ini aku fokus sama diriku sendiri aja, berarti ya sehatkan diriku, memperbaiki diri sendiri, mental dan fisik. Ini selalu pertanyaan yang diulang-ulang gitu. Dan saya sudah jawabin terus gitu ya. Sampai dia nanya juga sampai kayak aneh-aneh gitu. Yang sapi mertua juga mau lahir. Suami yang repot bantuin, tapi uangnya dikasih ke adiknya, bukan ke suamiku. Terus pertanyaan yang paling terakhir, menurut kakak aku harus gimana ya, nerima apa gimana gitu. Ini selalu pertanyaan kayak gini, berulang-ulang-ulang terus gitu ya. Aku sih sabar aja sih ngejawabin nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau Pak Jendra ngelihat dari namanya, apa yang menyebabkan dia ruwet banget kayak gitu. Padahal kalau dilihat, ini nggak ada identitas berbahaya gitu ya. Ya emang sih di sini ada ikatan kurang kuat, pikun dan gitu-gitu ya. ada Nah, kecelakaan kan. iya. Nah, kalau dilihat dari case itu ya, kenapa dia selalu ruwet gitu? Energinya juga 78 nih ya, Pak Jendra ya. Nah, Oh, menurut kalau Pak ini Jendra sebetulnya gimana? sebet, sebetulnya dia bukan ruwet. Dia itu karena ada kecelakaannya jadi terganggu aja sih sebetulnya. Karena kan itu identitas yang tidak fatal tapi masih kategori yang berbahaya gitu. Hmm, Ya kan? Jadi itu yang ganggu dikit gitu. Nah, cuma sebetulnya ini memang kategorinya kan masih masih bisa lah gitu, bisa dipakai lah. Cuma nanti ya kalau bahasa
bahasaku sih, kenapa bisa kategori ruwet? Sebetulnya aktif, aktif otaknya dengan nama ini kan gini. Dia kan namanya tinggi energinya kan. Jadi dia aktif nih, gitu. Nah, tapi ada gesekan dari identitas itu, kecelakaan itu. Dan dengan beberapa peringatan kurangan nyambung itu kan jadi satu. Nah, itu yang bikin gitu. Dan ini kan aku nggak tahu nih apakah namanya sinkron dengan 8 hitungan atau cuma ini doang yang menurut saya itu kan nggak tahu juga. Ya, Ya bisa dicek lagi sih. Pasti kalau dia kayak gitu biasanya kan nggak sinkron antara nama dan kelahirannya gitu. Nah, hmm, nanti di identitas itulah yang muncul baru lagi gitu. Terus kan ini juga ada suka debat gitu kan. Dua iya, muncul. Nah, itu yang bikin juga kayak gitu. ya, Terus ya. satu lagi apa nih? Nggak ada nikahnya kan. Hmm, Nggak ada nikahnya. Jadi ya itu juga menyebabkan konflik kan. Kalau nggak ada nikah. Jadi dia selalu akan merasa seakur. Akan tidak, jadi tidak akan bisa akur. Kecuali namanya ini boleh nggak ada nikahnya. Tapi eh, energi tinggi. Terus sinkron segala macam itu sih nggak masalah. Gitu. ya, Tapi ya, kalau ini ya. kelihatan banget. Dari konflik itu yang bawah. Nggak ada nikahnya sama ya itu pikun kecelakaan itu yang bikin tambah lagi ya. Walaupun dia tidak ada bicara lebal ya, walaupun kita bisa. Jadi tetap juga kita lihat dari situ juga. Nah, cuma memang kalau dia nggak ada, ini anggaplah dia lulus ya, anggap dia lulus 8 sortiran HCN toh. Tapi sebetulnya nggak lulus kalau bagiku. Kenapa? Karena kan masih ada kecelakaan kan. Jadi kecelakaan, pengorbanan itu bagiku nggak lulus, masih nggak lulus. Gitu. Jadi itu masih sakit gitu, itu masih masih tidak tidak aman lah gitu. Aman. Hmm, ya, Nah, ya. aku pernah cek kok bro, nama model kayak gini lebih tinggi lagi bahkan 81 atau 82 gitu. Meninggal kecelakaan, cuma ada kecelakaan gini doang di namanya gitu. Oke. Jadi masih tetap tetap riskan sih gitu loh. Tetap riskan dibandingkan dengan identitas yang lain. Jadi dia kecelakaan ini kategorinya masih di bawah dari identitas berbahaya kan. Apalagi ditambah nanti tidak sinkron kan. Makin nongol itu. Iya, iya, iya. Galau-galau terus gitu. Jadi kalau Iya, iya pasti. galaunya tuh ya itu-itu aja gitu. Sampai mertua mau Muter, lahir, muter. kagak dikasih duit, ya kayak gitu-gitulah. Suaminya lebih mendukung ipar-iparnya. Terus dia sering bermasalah gini. Iparnya itu, jadi kan cewek-cewek ya, gitu, dua gitu. Berarti adik dari suaminya. Itu kalau ngelihat dia kayak sinis, dia merasanya kayak gitu ya. Iya, Tapi iya. kalau aku bilang belum tentu kayak begitu gitu. Bisa jadi dia yang terlalu baper gitu. Iya, bisa jadi. Nah, kalau udah Intinya kan, kondisi, ah, gimana intinya gimana Om? dengan tidak ada nikah dan ada konflik di bawah itu plus plus kecelakaan itu ya cukup mengganggu memang, cukup mengganggu dia, gitu. Iya, Mengganggu otaknya dia maksudnya. iya, iya. Dan kalau Hmm. dijelasin konsep nama agak nggak nyambung memang nih dia. Jadi aku sih diemin aja gitu. Jadi ya Ya biarin udahlah, aja. biarin lah ya. Jadi Ya aku juga penasaran aja kok ruwet gitu. Akhirnya aku kan cek namanya ya. Wah, kayak gini namanya gitu. Gak ada. Ya, ya, ya. masih masih ada beberapa yang mengganggu gitu, walaupun tidak fatal sih menurutku. Iya. Kecuali nanti Apa? dicek lebih detail Iya. ya. Apakah ini juga berpengaruh Om? Bucinnya ini nih. Jika sudah Iya mencintai itu orang atau juga sama. sesuatu maka akan fokus dan gigi gitu ya. Mm-mm, jadi lebih baper kan dia. Ya dia bucin sama suaminya sehingga masa bisa cemburu sama adik ipar sendiri gitu loh. Terus saya udah bilang, Bu, itu namanya hubungan kakak sama adik itu sudah berlangsung lama sebelum
suami ibu kenal sama ibu udah kenal sama adiknya dulu gitu. Saya udah kasih tahu. Tapi kayak ya udahlah gitu. Ya biarin. Ya udah. Ya Yang udah penting kayak udah gitu. dibilangin kan. Iya, ya. Ya ini sih nanti kalau dia chat lagi ya udah ntar. Saya sih tetap oke-oke aja ngejelasin gitu. Aman-aman aja. Cuma saya jadi kepikiran buat jadi studi kasus lumayan seru nih. Nah, oke. Kasus Iya. selanjutnya ya, Pak Jendra ya. Kasus selanjutnya. Nih, ada orang kayak gini, Pak Jendra. Ya, namanya. Ini nama bapak-bapak dua kata ya. Terus intinya waktu dia cek nama, saya tanya, Bapak mau hidup lebih baik nggak dari sekarang gitu. Dia bilang, iya Pak, mau hidup lebih baik. Karena sejak saya pakai nama itu, uang saya selalu habis tak bersisa. Ada saja pengeluaran-pengeluarannya. Sampai takut terima uang. Tidak mau saya belanjakan, takut habis. Susah sekali simpan uang. Nah, case-nya namanya seperti ini, Pak Jendra. Gimana menurut Pak Jendra nih? Energi 83%. Dia sampai takut terima duit loh. Takut habis. Oke. Wah ini lebih lebih parah dari yang tadi malah kan ada pengorbanan, gitu. Ada pengorbanan, pengorbanan sama kecelakaan tadi itu kan. Ini juga ada ya. Ini malah malah jadi dia lebih akan sering lebih berkorban lagi toh, Hmm, lebih eh, apa? Lebih melakukan sesuatu itu intinya kategori pengorbanan lah. Gitu. Apa yang dia lakukan itu akan selalu seperti itu gitu. Makanya kan masalah uang itu misalnya dia ini gampang gampang di ini bro di dari rayu gitu masih bahasanya dari rayu oke. di Bagian mana tuh yang bisa? itu pengorbanan kan Oh, pengorbanan ini ya. Iya, iya. ya Dibully. Iya. pengorbanan itu membuat dia seperti itu apalagi di atas pengorbanannya ada sifat baik kan Ini ya. jadi baiknya dimanfaatin oleh pengorbanannya gitu modelnya gitu Sebenarnya rezekinya ada nggak orang ini, Om? rezeki ada itu di nama itu ada Hmm. rezekinya masih Iya, ada iya. beberapa identitas Sebenarnya yang dia bagus ya, semangat ya. ada identitas rezeki di situ kayak yang mengejar kebahagiaan itu identitas salah satu identitas rezeki Oke, masih ini ya ada gitu ininya. Mm-mm. Masih Tapi ada saya jadi kayak bocor ya. ya bocornya karena pengorbanan itu yang pertama Energi tinggi lagi nah itulah 83% ya. merembes iya kalau dia tinggi kan berarti lebih cepat dia mengalami itu makanya tadi kan ada aja pengeluaran yang bertakut belanja kan takut habis gitu Pak bocornya itu dari biasanya sih dari orang dekatnya Orang gitu dekatnya, iya. bocor Hmm. pokoknya dia sedikit gini aja misalnya Pak tampang memelas gitu aduh Pak tolong saya belum makan gitu dan nih bahkan ini tipe-tipe orang yang gini bro dia rela dia rela tidak punya uang untuk memberikan ke orang lain atau bahkan lebih parah lagi adalah dia rela minjemin uang ke pihak ketiga untuk orang lain model gitu sampai ini. Wah, bahaya itu. Iya bahayanya ke kita bukan ke orangnya. Iya, habis-habisan itu. Ya, nanti kalau orang nggak bayar yang dikejar kan, nah, telah dikejar. Iya. Tapi untungnya di orang oh, si bapak ini nih masih oke lah, dia masih open minded gitu dia. Ya ntar saya kumpulin duit, saya niat mau ubah nama. Gitu. Jadi Bilangin pasti aja bro, Pak uh, daripada duitnya dikasih orang ya mending pakai nama dulu pakai lah. sendiri. Iya, iya. Kayak selang bocor ya gitu ya Om ya. Mm-mm. Jadi kalau ubah Selang nama ya ubah bocornya, selang gitu. iya tinggal beli selang baru sih, kan simpel sih. Iya, Simpel iya, iya, simpel iya. itu. Oke, oke. Sip. Tuh. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya. Boleh tanya apa aja.
Oke, ini ada kasus selanjutnya ya, Pak Jendra ya. Ya. Kasus selanjutnya, ini ada, betul. Nah, ini orangnya ada di sini ya, nggak apa-apa. Sekalian kita bahas ya. Ini ada seorang ibu baru ubah nama level 2. Terus, Hmm. nah nama level 2 kan energi bagus 93% gitu ya. Terus dia tanya ke aku, kok masih ada identitas ini gitu. Ini apa yang akan terjadi kalau misalkan ada identitas ini? Apakah nanti jadi melakukan tindakan bodoh berulang, keras kepala atau bagaimana gitu? Nanti aku jadi keras kepala enggak gitu? Ini nama level 2 nih, Om Jendra. Hmm. Oke, nah ini sekedar informasi buat teman-teman bahwa nama level 1 dan level 2 itu pasti masih ada model-modelan gitunya, tapi tidak berbahaya gitu. Jadi kenapa saya bilang tidak berbahaya? Jangan teman-teman berpikir ke satu identitas jelek dan membuang semua identitas bagus lainnya gitu. Itu pola pemikiran yang salah. Paham ya maksudnya? Jadi itu namanya rusak susu sebelanga nila setitik. Iya bener ya. Nah, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi kalau Anda berpikir bahwa apakah saya nggak kayak gitu lagi? Coba lihat dulu identitas yang lainnya gitu kan. Identitas lainnya akan Oke. membackup itu semua. Ya dan kalau mau bersih ya pilih nama 100 lah. Itu mumpung masih ada. Oke. Jadi kalau 100 ya udah bersih, clear kan. 100 itu clear. Nah, kalau ini pasti masih ada, cuma saya tidak akan pernah menambahkan kayak kecelakaan, pengorbanan di namanya enggak. Karena itu masih kategori berbahaya. Kalau yang kayak gini-gini ini, mas level 3 ini, level 3 identitas pendukung. Jadi yang paling rendah dan tidak berbahaya gitu. Dan tidak mempengaruhi hidupnya juga ya, Om Jendra ya. Enggak, enggak. Justru yang kadang-kadang kalau di usia yang lebih, yang usia di atas 30-an, 40-an itu, sebenarnya yang mengganggu itu adalah identitas lamanya sebetulnya. Oke. Identitas lamanya kan nggak hilang. Oke. Nah, itu yang masih muncul-muncul gitu biasanya. Muncul, muncul, muncul. Makanya harus harus betul-betul nama baru itu masuk benar-benar sehingga tidak ada celah lagi untuk nama lamanya muncul ke permukaan. Karena kan dia kadang-kadang kangen juga. Muncul dikit, Kangen diakui ya, kangen diakui ya. iya, kangen Oke. diakui. Nah, makanya itu. Ah, Oh, ini namanya nih, es ini pulang. silakan Bu. Aku udah unmute. Ya, malam Pak Jendra, kok Pak Silakan Bu. Prabu. Ya, Iya, terima selamat kasih malam, Bu. atas nama barunya Pak Jendra. Sebenarnya saya senang sekali ya dengan namanya. Ah, Mm-mm. cuma ini saya tanyakan karena memang ah, ini nggak ada sih di yang identitas lama, ada sih yang identitas lain lah yang kurang bagus di nama lama yang sudah dihapus dalam nama ini. Jadi saat saya terapi nama sebenarnya saya senang sekali Pak dan yang saya rasakan saya saat menulis identitas yang baru dan saat menulis yang halaman-halaman itu sebenarnya sejauh ini sangat positif. Ya, cuman saya mungkin waktu itu ya klarifikasi aja gitu. Kalau tentang keras kepala sih sebenarnya ya mungkin ya kalau kita masa kecil masih keras kepala ya tapi seperti Bapak bilang ya seiring saya juga udah usia 36 jadi udah nggak apa ya udah lebih legowo lah kalau orang Jawa bilang. Ya jadi makanya saya cuma tanya aja sih gitu. Jadi nggak ada kayak maksud bagaimana. Terus waktu itu kemarin kayaknya saya juga sempat tanya karena baru terima nama ya. Jadi kan saya juga sedang program hamil dan memang karena saya nikahnya udah usia 30-an, suami saya 40-an. Saya kemarin juga sempat tanya sama Ko Prabu nih, apakah kan di sini nama saya belum ada nikah gitu atau berkeluarga ya, tapi di identitas lama ada sih yang apa ingin berumah tangga dan sebagainya. Nah, kemarin saya sempat tanya ke Ko Prabu juga, apakah nama baru ini
nggak ada identitas nikah apakah oke atau enggak. Tapi juga tadi terjawab sama Pak Jenderal, sebenarnya kalau sudah 8 selaras, walaupun nggak ada di breakdown yang ini, sebenarnya sudah baik-baik aja ya Pak ya. Ya, jadi sebenarnya sih saya sangat bersyukur dan sangat senang sekali ya. Cuman ya ada klarifikasi dikit-dikit lah. Tapi sejauh ini sih pengalaman saya sangat positif. Yang benar saya rasakan itu karena di nama lama ada marga ya Pak, marga dari keluarga. Dan ada pattern yang dari keluarga itu pernikahannya itu perempuan dominan dan lakinya lemah. Nah, dan Hmm. itu yang saya sebenarnya nggak terlalu suka ya dalam sebuah hubungan. Saya pengennya ya kita partner ya seimbang aja gitu. Kita saling mengisi ya walaupun nggak 50-50. Saat dia lagi 30, saya bantu 70. Saat saya lagi 40, dia bantu 60 gitu. Jadi dinamis tapi seimbang. Nah, saat saya terapi nama karena eh, nama marga sudah dihapus ya. Saya merasa nama marga saya agak amburadul energinya memang. Jadi saya merasa kayak apa ya? Ya kayak di punggung saya itu rasanya energinya lebih ringan, Pak. Saya sedikit sensitif energi, nggak jago banget sedikit. Nah, jadi saya merasa kayak punggung saya lebih ringan dan mungkin pattern dari keluarga saya itu saya rasa ya berpudar gitu. Jadi saya nggak memang saya juga pengen membersihkan pattern itu. Saya nggak pengen jadi dominan female. Dan saya juga merasa saat terapi nama merasakan benefit itu saat melepaskan marga itu ya. Jadi sangat bersyukur sih atas nama barunya. Ya sejauh ini nggak ada masalah apapun sih dari terapi-terapi nama. Semuanya sangat positif dan saya sangat bersyukur ya Pak. Thank you. Wah, terima Oke, kasih mantap Bu Bu Sylvia. Utari. Eh, Oh, silakan silakan si Pak Jendra Prabu manggil ditanggapi. Sylvia, saya manggil Utari. Oke, biar biar nama baru jadi panggilnya Utari aja deh. Silakan silakan Pak ditanggapi Pak. Iya, iya Bu, udah. Sudah apa ya? Memang kan kemarin requestnya kayak nggak salah, marganya dihilangin gitu. Karena kebanyakan memang sama di Bali juga. Nama-nama Bali yang depannya itu tidak semua bagus gitu. Dan tidak semua nama marga juga jelek sebetulnya. Tapi kalau pas nama marganya jelek itu, nah ini jadi kayak apa ya? eh, Kutukan turun-temurun gitu. Contoh misalnya gini, di Bali itu kan ada empat warna ya, misalnya empat kasta gitu. Nah, nama ide bagus, nama kasta tertinggi itu isinya pengorbanan. Jadi semua yang namanya ide bagus itu pasti berkorban sampai akhir hayatnya, sampai dia nanti jadi pendeta, itu kan berkorban untuk masyarakat. Nah, nama anak agung itu isinya konflik. Kebanyakan pasti konflik gitu. Terus sama kayak nama Gusti juga sama gitu konflik. Jadi itu belum lagi nama-nama kayak Wayan, Made, Nyoman, Ketutnya. Jadi sebetulnya itulah kenapa membuat orang-orang yang di Bali itu susah banget apa namanya mencapai peak misalnya puncak gitu susah. Pasti bakalan nongol hilang itu karena nggak bisa stabil dia. Nah, tapi gimana caranya menghapus budaya itu kan susah banget ya, bro ya. Susah. Masa saya harus hapuskan nama Bali ya diserang satu Bali aja. Jadi nggak akan bisa. Nah, yang bisa itu adalah kita membuat nama baru di luar nama itu. Biarlah itu menjadi warisan. Kayak saya misalnya, kenapa saya tidak mengganti nama Bali saya di KTP segala macam? Karena itulah kenang-kenangan dari orang tua saya buat saya gitu ibaratnya. Cuma sekarang dia lagi disimpan lah. Gitu. Jadi kayak ya itu sering saya jelasin kan eh, itu apa namanya itu bendera pusaka dan duplikat kan. Pusakanya kan yang dulu dijahit itu kan sama ibu negara itu kan. Nah, dijahit itu sekarang kan udah disimpan. Yang dikibarkan itu kan duplikat.
Jadi bukan bendera asli. Karena bendera aslinya udah pasti nggak dikibarin langsung hilang. Nah, jadi nama lama kita itu anggaplah nama asli yang kita simpan. Nah, sekarang duplikatnya, walaupun duplikatnya beda jauh ya. Maksudnya duplikatnya lebih bagus gitu. Nah, gitu contohnya. Jadi kayak banyak kok, oh, Bu, Bu Tari ya, nama-nama marga itu. Kalau di Kristiani mungkin baptis ya. Tidak semua juga nama-nama baptis bisa dipakai. Nah, yang susah adalah pada saat orang ingin mempertahankan nama baptis yang ternyata di baptisnya itu yang tidak bisa diapa-apain. Wah, itu saya pasti langsung bilang, maaf, saya nggak bisa mengerjakan nama ini gitu. Karena ya gimana mau, masa saya memberikan nama dengan energi 93% dengan identitas kematian di dalam, ya apa nggak cepat nanti orangnya. Karena aneh. Kayaknya saya nggak mau, biasanya kalau kalau gitu saya, ya udah nggak usah aja. Kenapa? Karena ya, ya itu kan, udah energi tinggi ada identitas kematian, ntar umur pendek komplain. Iya. Ah, berat gitu. Itu ya Oke. Bu Utari, jadi lanjutin aja nggak apa-apa, itu identitasnya nggak masalah. Begitu juga pun teman-teman yang lain, misalnya di nama 93-nya 94 itu ada seperti itu selama itu yang saya berikan itu sebetulnya nggak masalah karena sudah masuk hitungannya. Nah, Sudah lolos tapi bisa 8, dipastikan sudah lolos eh, 8 ya. nggak ada pengorbanan, sakit, kecelakaan itu pasti nggak ada. Hmm. Oke, oke. Jadi sudah aman. Lalu yang mengenai identitas pernikahan tadi Om? Oh ya, itu pernikahan, ya saya bilang tadi kan juga, kan ada 8 ilmu kan. Jadi nggak harus di sini ada pernikahannya, nggak harus. Jadi di ilmu yang ketujuh misalnya, atau yang keenam atau yang kelima itu sudah pasti isi gitu. Ini udah pasti isi dia. Kan kita nggak perlu identitas pernikahan di semua keilmuan apa, nggak perlu. Salah satu aja udah cukup. Itu ya, itu tadi. Jadi eh, apa namanya? Ya itu saya bilang tadi aman. Semua aspek diseimbangkan ya Om ya. Betul, Aspek betul. kesehatan, skill juga ya, skill relasi, Betul, betul. terus rezeki, spiritual gitu ya. Semuanya Ya, diseimbangkan ya. ya betul. Intinya sesuai dengan desain kelahirannya lah. Iya, itu yang penting. Betul, betul, betul. Oke, terima kasih juga Bu Utari ya sudah sering-sering ngobrol nih. Kita sering-sering ngobrol. Jadi kalau ada unek-unek atau pertanyaan, kita bisa ngobrolin. Yang aneh-aneh sekalipun boleh ditanyakan. Hmm. Sangat boleh, justru perlu ditanyakan. Nah, oke, selanjutnya Pak Jendra, ini udah clear ya berarti. Oke, Ini pertanyaan dari Mas Sambudi ada nggak ya? Oh, ada nih kemarin ya. Pak Sem kemarin ya. Iya, nanya ini. Nah, ini dia pertanyaannya gini. Pak Jendra, di nama level 2 aku ada identitas ceplas-ceplos dan seterusnya. Seperti ceplas-ceplosnya Bro Charles di nama level 2-nya. Apakah identitas ceplas-ceplos tersebut yang membuat namanya tidak genap 100%? Tapi aku senang juga dengan identitas ceplas-ceplos tersebut karena bisa membuat aku lebih mudah untuk speak up, yang mana sebelumnya sangat sulit untuk saya speak up dalam rangka menghormati perasaan orang lain. Bagaimana pendapat Pak Jendra? Nah, contohnya, sorry, contohnya yang ini. Ini ya, biar ada contoh ya. Ini namaku yang level 2. Silakan Pak Jendra. Jadi itu sebenarnya udah saya jawab sebelumnya kan di pertanyaan Bu Tari kan. Jadi saya bilang tadi sebetulnya ceplas-ceplos itu eh, berbahaya kalau misalnya ada identitas yang apa, berzat tebal kan. Tapi kalau nggak ada ya dia akan ceplas-ceplos standar lah. Tapi kalau misalnya nggak ada, apakah apakah apa namanya? Apakah Apakah eh, tidak bisa speak up akan gitu? hilang gitu? Ah, Akan hilang? Jawabannya juga tidak gitu loh, karena kan
setiap identitas itu ada temannya gitu. Maksudnya ada kembarannya sebetulnya, cuma dengan bahasa yang berbeda aja gitu kan. Jadi ada kembarannya, contoh misalnya ceplos-ceplos itu salah satu kembarannya apa? Salah satu kembarannya itu yang memiliki keadilan diri di nama barunya Bro Prabu kan. Nah, itu kembarannya sebetulnya. Jadi gitu contohnya. Jadi ada kembarannya. Terus jadi kalau sudah dipasangin partnernya, kalau di nama yang level 2 kan ikut tuh kembarannya masih ada bareng kan. Jadi satu-satu yang bekerja gitu kan. Jadi nanti contohnya gini, ceplas-ceplosnya di sini, keadilan dirinya di situ gitu. Tapi kalau itu dihilangin satu ya masih ada satu di sini. Itu yang ikut ke nama level tiganya kan. Itu contohnya. Terus didukung di di apa namanya? Didukung lagi nanti misalnya identitas yang lain. Identitas yang lainnya itu ada beberapa yang bisa dimasukkan ke nama barunya. Jadi nggak begitu bilang apakah Bapak jadi kalem? Ya, lebih kalem tapi lebih lebih mematikan gitu. Iya, iya. Ini kesaksian saya sendiri kalau ini. Iya. Iya, iya. Waktu saya pakai nama level 2 ini emang ngomong itu lebih ceplas-ceplos, tapi juga disertai sama ini nih, Pak Jenderal. Ini saya berasa banget ya. Jiwa kasih yang tinggi sama kehormatan harga diri ini. Jadi Eh, itu tuh eh ngomong ceplas-ceplos tapi berbobot gitu loh. Kalau mm, dulu waktu nama yang lama udah ceplas-ceplos karena ada identitas berbahaya, ngeselin gitu. Orang ya. eh, menganggap apa yang saya omongin itu menyebalkan gitu. Jadi atau menyakitkan atau menimbulkan sakit hati gitu. Tapi selama saya pakai nama level 2 ini dengan identitas yang ini, orang justru nyari gitu. Kayak, kok tolong dong nasehatin gua gitu. Tolong galakin gua. Gua nggak bisa putus-putus sama dia, gua harus apa? Kayak gitu-gitu loh. Saya kayak gitu, ya begitu saya omongin ya akhirnya ngerti gitu. Nah, emang setelah ubah nama level 3, ah, ceplas-ceplosnya nggak terlalu, tapi yang diomongin itu lebih lebih kayak sniper gitu loh. Kayak langsung Mm, jep jep lebih jep. mematikan. Iya, kayak sniper gitu. Nggak harus nggak harus ngomong gimana-gimana, tapi kayak lebih mantep kena ke hati gitu. Iya lebih 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 dalam sih sebetulnya dia. Iya, berlaku Tuh. omongan verbal maupun di WhatsApp gitu, di chatting gitu ya. Jadi orang ya senang-senang aja gitu. Dan saya lebih longgar-longgar aja gitu. Lebih asik-asik aja hidupnya gitu. Mm, Itu ya, Pak. Pasti Cocok. ada ini nggak? Ada tanggapan nih kalau mau boleh open mic nih. Mumpung ada Pak Jendra nih. Saya silakan Mas Sambudi kalau mau ngobrol. Kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak harus juga. Nggak apa-apa ya. Sip. Oke, kita lanjut dulu nih ya. Oke, terus kasus selanjutnya ya. Kasus selanjutnya tadi, sebentar. Nah, ini, oh ini testimoni ganti nama yang kemarin nih, Kemarin ya. Budiah. Budiah ya, Budiah ya. Ini Budiah. Eh, masih mau ini nggak open mic nih? Enggak ya, jempol doang ya. Oke. Ini Budiah ya, kemarin udah terapi. Ini intinya udah keuang memanage keuangan dengan baik, terus bisa didapat promosikan naik pangkat yang biasanya 4 tahun, ini dalam 3 tahun udah dipromosikan. Mantap sekali, Budiah. Lalu ini ini terakhir dari aku ya Om ya. Ini kemarin nih pertanyaan Bu Sylvia juga nih tentang Hmm. tanda tangan nih Pak Jendra. Jadi apa hubungan tanda tangan dan nama dan pengaruhnya dalam kehidupan? Terus ini Bu Sylvia tanya mendadak pikiran apa Pak Jendra bisa sharing tentang ilmu tanda tangan.
nama gitu. Terus Pak Jendra, kan aku chat ya, terus Pak Jendra jawab, boleh dijadikan bahan pertanyaan bro, karena tanda tangan adalah refleksi dari nama juga. Nah, gimana Pak Jendra? Tanda tangan adalah refleksi dari nama juga gitu. Oke, sebetulnya bukan hanya tanda tangan, karena kan kapan sih kita tanda tangan? Sebetulnya tulisan yang refleksi, juga refleksi diri kita kan, tulisan, sidik jari, retina, gitu-gitulah bahasanya. Terus garis tangan itu semua refleksi. Cuma istilahnya eh, kalau kita sudah punya nama bagus, refleksinya juga akan bagus sih nanti ujung-ujungnya ya. Cuma butuh 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 waktu. Contoh misalnya kayak kayak anak saya lah. Anak saya itu tanda tangannya kalau menurut ilmu tanda tangan jelek gitu. Bahasanya kan gitu. Cuma kan namanya masih kecil kan belum tahu. Tapi nanti ke depannya pasti akan berubah gitu. Berubah. Nah, kalau Ibu Tari nanya sharing ilmu tanda tangan nama, sebenarnya tanda tangan nama itu kan eh, lumayan ribet ilmunya. Cuma saya kasih tahu ininya aja, garis besarnya aja ya. Jadi tanda tangan itu yang pertama dia harus jelas. Jelas ya. Maksudnya jelas itu bisa kebaca gitu intinya. Jangan mungkin tanda tangan yang snap, nggak tahu apa gitu lah. Itu yang pertama. Atau boleh nggak jelas, tapi menyimpulkan sesuatu. Tahu ya menyimpulkan sesuatu kan, kayak simbol sesuatu gitu. Itu jadi kayak kaligrafi lah. Itu masih oke. Tapi yang paling bagus, paling gampang adalah tanda tangan harus jelas. Dan depannya itu harus lebih besar dari belakangnya. Gitu misalnya kayak kalau misalnya Ananta gitu berarti A Ananta kayak gitu misalnya. Orang bisa baca ini bacanya apa Ananta orang tahu. Terus eh, di beberapa keilmuan tanda tangan ada yang bilang nggak boleh garis, nggak boleh titik, segala macam. Sebetulnya dari apa yang dulu pernah saya pelajari sih masih boleh garis dan titik. Tapi intinya harus bisa dibaca nama itu konsep dasarnya. Harus bisa dibaca tanda tangannya. Itu jadi kebaca gitu loh. Itu yang terpenting. Cuma karena tanda tangan itu menurut saya eh, jika dibandingkan dengan keilmuan nama masih masih jauh ininya ya apa namanya itu jaraknya masih jauh. Jadi saya tidak begitu apa ya serahlah tanda tangan. Nggak perlu Mau ganti gimana aja tanda tangan begitu. ya Pak ya? Ah, Nggak perlu ganti tanda tangan kan? nggak perlu lah. Saya aja Ah, nggak mengerti tanda tangan kok. Tanda tangan saya masih yang amburadul zaman dulu itu. iya ya. Hmm, Kalau nama udah bagus, tanda tangan gimana juga sebenarnya ya lebih kuat nama ya Pak Jendra ya. iya betul. Jadi ya gini gini. Jangan fokus ke anak buah, fokus ke bosnya gitu. Sekarang pertanyaan gini, kalau teman-teman mau ngelobi, enak ngelobi ke anak buah atau ngelobi ke pimpinan? Sama-sama effort, sama-sama melakukan, tapi langsung nembak ke atas. Ya lebih enak ke pimpinan lah. Sekarang yang kita pegang sudah pimpinan. Ya anak buah yang mengikuti lah. Karena anak buah kan nggak mungkin berani sama kita, tau bener nggak sih? Kalau bosnya kita udah pegang. Kalau CS-an sama bos gitu, misalnya teman-teman CS-an sama presiden gitu. Ya masa kepala desa berani? Ya nggak mungkin lah. Masa bupati berani gitu. Kalau kita bilang aja, Pak, nanti macam-macam saya telepon Pak Presiden. Wih, jangan Pak. Jangan. Wow, begitu Anda datang ke kantor bupati udah pasti, woi gini. Oh ini Pak Prabu CS Presiden nih gitu pasti. Ya, ya. Gitu. Jadi, Jadi yang kita hmm, yang kita ajak bergaul sekarang kan energi nama tuh yang udah paling tinggi konsepnya di dalam dibandingkan etnoterapi gitu-gitu ya. Terus, nah, gitu. Jadi udah pegangannya udah mantap gitu. Jadi yang lainnya nanti Kak Cince lah gampang lah gitu. ya, ya.
Kalau mau dibenerin boleh, nggak pun ya nggak apa-apa gitu kan. Betul. Kalau ya kan masuk ibarat gini, kalau kalau bro udah CS sama presiden, akrab sama anak buahnya boleh nggak? Ya boleh kak. Tapi kan tidak harus. Iya, kita udah ubah nama, rajin meditasi, bagus lagi itu ya. Bagus. Bagus. Nggak, Kita udah kayak ubah saya nih, nama. saya itu masih tiap hari meditasi gitu. Kenapa? Karena memang senang aja gitu. Cuma bedanya meditasi saya setelah ubah nama nggak lama, paling maksimal 5 menit gitu. Jadi buat apa lama-lama kan? Itu Iya. contoh. Hmm. Terus apakah saya masih sembahyang? Ya masih lah gitu. Kenapa? Karena udah biasa. Terus lebih enak juga kan sekarang sembahyang. Jadi Iya. saya tidak menghilangkan kebiasaan saya yang dulu gitu. Pada saat saya ubah nama. Karena kan seperti yang saya bilang tadi kan, nama itu justru memperbagus apa yang sudah kamu ketahui gitu. Iya. Misalnya kayak kalau teman-teman belajar apa sebelum buah nama belajar olah nafas. Nah, bedanya lagi nih. Kalau dulu belajar olah nafas untuk merubah diri, betul ya. Sekarang udah ada nih yang urusan rubah-rubah dirinya udah ada dari nama. Berarti sekarang olah nafas untuk apa? Untuk happy, untuk ya bisa explore kan. "Wah, kayaknya ubah nafas, kayaknya olah nafas kayak gini nih, menarik nih. Kita bisa modif kan. Karena yang handle perubahannya kan bukan olah nafas lagi gitu. Sama kayak saya nih. Dulu meditasi saya pakai untuk menenangkan diri gitu misalnya. Hipnoterapi saya pakai untuk menenangkan diri. Sekarang saya jauh lebih bisa mengeksplor meditasi karena sudah saya tidak pakai menenangkan diri, saya bisa pakai eksplor meditasi misalnya untuk mengakses energi yang lain, misalnya gitu kan. Saya belajarin itu misalnya kan. Karena itu kan level yang lanjutannya lagi kan. Misalnya saya pakai hipnoterapi untuk apa? Hipnoterapi saya pakai untuk misalnya yaitu hipnoterapi jarak jauh gitu misalnya kan. Jadi saya bisa lebih mengeksplor itu, bukan lagi mengurusin diri saya dengan ilmu itu gitu. Bukan lagi meditasi untuk menenangkan diri, bukan lagi. Tapi lebih gimana sih caranya merasakan energi yang lain dengan meditasi gitu misalnya. Itu teman. Jadi apa yang Anda sudah kuasai sekarang, Anda bisa belajar di level yang selanjutnya dengan metode itu dan biarkan nama ini membereskan diri Anda seutuhnya. Itu caranya. Iya. Kalau dulu kita olahraga ya sekarang ya tetap olahraga gitu kan. Iya benar. Kalau Tetap dulu sama. makan suplemen ya tetap aja makan suplemen gitu. Tetap. Oh iya benar. Saya aja mau udah karena udah kebiasaan dari dulu makan Iya. suplemen, minum suplemen. Sekarang setelah ubah nama apakah saya minum suplemen? Jawabannya masih. Cuma bedanya yang saya rasain ya, suplemen sama saya minum sebelum dan ubah nama itu beda hasilnya. Jadi lebih bagus pada saat setelah saya ubah nama gitu, hasil suplemen gitu. Ya. Oke, oke, Pak Jendra. Terima kasih, terima kasih. Jadi, eh, ubah nama itu kayak optimizer apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Gitu ya. Oh ya, dia membuat apa yang kita kerjakan itu lebih sempurna gitu kan. Iya. Kayak kita berdoa sama Tuhan ya. Sebelumnya sudah berdoa, sekarang sudah berdoa, tapi dengan hati yang lebih tenang gitu kan. Ya Setelah betul, setelah ubah nama istilahnya saya ngerasainnya gampangnya gitu, Pak Jendra. Kalau lebih dulu kan, didengar doanya. kalau dulu ya, kalau berdoa sama Tuhan itu berdoa dari dasar emosi takut, khawatir, overthinking Ya. gitu kan. Gimana hari besok ya Tuhan, ini gimana harus dibayar gitu-gitu kan. Tapi setelah ubah nama lebih tenang, saya berdoanya tuh lebih banyak bersyukur gitu. Terima kasih untuk hari ini, masih bisa makan, rumah masih enak, tidur masih nyenyak. Doa pagi, terima kasih masih dikasih kesempatan hidup 1 hari lagi, masih bisa nafas, badan masih bisa bergerak semua. Jadi dasar emosinya itu berbeda gitu, Pak Jendra. Hmm. Ya, yang tadinya Betul, betul. stres, takut segala macam ya kalau berdoa karena kita memohon sesuatu karena kita ketakutan, tapi sekarang kita jadi lebih, ya itu yang membuat lebih terhubung gitu ya. Karena lebih asik gitu. Hubungan sama Tuhan juga jadi lebih asik gitu.
Oke, terima kasih Pak Jendra. Itu bahan dari saya dan sekarang kita ke pertanyaan teman-teman ya, Pak Jendra ya. Nah, Boleh, boleh. saya stop share dulu. Ibu Ayik, nah Ibu Ayik ini sudah ubah nama ya Pak Jendra dan sekarang suaminya kan sudah ubah nama. Nah, tunggu tanggal 23 jadi lah gitu ya. Apakah boleh pesan atau request untuk nama suaminya energinya di atas Ibu Ayik sedikit gitu. So, suami kan kepala keluarga jadi biar di atas saya gitu. Bisa nggak kayak gitu Pak Jendra? Sama-sama level 2. Oh, Sama-sama level 2. bukan lebih tinggi energinya sih, istilahnya lebih lebih apa ya? Lebih kuat aja sih sebetulnya bisa. Kok lebih lebih solid gitu, lebih ya betul sih lebih solid. Lebih solid lagi sedikit bisa. Jadi lebih tinggi dikit gitu bisa sih Bu. Oke, Bu oke. Aib. Masih proses ya. Nanti saya kasih tahu nama suaminya Bu Ayik ya. Yang Hmm. nanti saya Masih WA Pak proses Jendra. kan udah tanggal kan belum nanti kan. Belum, belum ya. Hmm. Nah, bisa ya nanti. Bisa bisa. Ah, ah. Oke, thank you, Pak Jendra. Ini Siap. kucing kelindes ini siapa? Ketut itu artinya cobaan yang membuat kelelahan ya, Pak. Ya betul. Oke. Terus, Betul sekali. oke. Terus Bu Utari tanya lagi, ini masih tentang tanda tangan ya. Ada yang bilang nggak boleh bentuk naik turun, apa benar Pak? Misalkan tanda tangan gitu tadi. Ada betul ada beberapa yang di keilmuan tanda tangan itu ada yang kayak gitu juga Bu. Jadi nggak boleh dia oh gitu lah gitu gitu misalnya itu nggak boleh. Cuma ya kembali ke penjelasan saya tadi kan. Jadi and, inti dasarnya dipegang kalau tanda tangan itu harus bisa dibaca gitu aja. Itu karena waktu saya belajar tanda tangan juga gitu. Kalian boleh lupa semua apa yang dipelajari, asal satu saja yang diingat yaitu harus bisa dibaca. Nah, gurunya bilang itu sih. Dan itu menurut saya paling masuk akal. Itu kalau misalnya kayak yang lain-lain itu ya kayak pernah-perni gitu, pernah-perni, pernah-perni. Sama kayak ini, saya juga pernah belajar Feng Shui warna kan. Terus di warna ini gitu kan. Ya, intinya sebetulnya kalau yang warna itu juga sama. Warna itu intinya tidak nabrak elemennya gitu aja. Jadi kan misalnya warna ini ada banyak kan. Kalau misalnya elemennya ini api gitu misalnya. Jangan ditabrak sama warna air gitu misalnya. Intinya gitu. Cuma api kan banyak. Misalnya warna merah, hitam. Banyak api itu bisa dipakai di situ gitu. Kalau dan elemen pendukungnya kan. Elemen yang dihidupkan oleh api. Misalnya contoh gitu. Saya api menghidupkan kayu misalnya gitu. Jadi pakai elemen kayu bisa. Tuh. Asalkan jangan tabrakannya aja. Air itu terutama. Air itu nggak boleh. Nah itu yang bikin getar energinya kan. Tuh. Saya getar itu kan kalau Anda di aliran api taruh air di sini, berarti kan apinya dimatikan air terus kan. Jadi ini yang bikin getar. Nah ini yang jadi bikin tidak nyaman. Itulah intinya ya. Gitu. Oke, oke, gitu ya Bu Utari ya. Sekarang saya panggilnya Bu Utari aja. Oke, nah ini Mas Sam nih, ya, Mas Sambudi. Ada identitas kemampuan menarik lawan jenis di nama baru aku Pak Jendra dan setelah 2 minggu nama terapi menulis nama aku cukup sering mendapat simpati dari wanita. Apakah artinya nama baru saya sudah masuk? Maksud pertanyaan saya, apakah kita harus terapi sampai 300 hari agar nama baru kita bisa masuk 100%? Nah, saat ini Mas Sambudi ini 51 hari terapinya Pak. Ya, iya Pak Sam. Ya bagus dong, dapat simpati, simpati beberapa wanita ya lumayan. Tinggal bisa milih kan. Milih namanya bagus Pak, Pak Sam. Ditanya namanya, oh, namanya siapa? Gitu. Jadi eh, saya pernah nih. Oh nanti aja lah kita cerita di akhirnya.
Ya, ini Oh kesaksian ya, menarik. saksian ya. Oke, oke, oke. Jadi, apakah harus 300 hari? Ya harus. Ya harus, Pak. Gini, sekarang itu mungkin sudah mulai muncul, tapi kan belum nempel, nempel bener gitu lah. Pokoknya tugas kita itu biar nama barunya betul-betul diterima oleh nama lama. Cuma bagusnya kan karena Pak Sam udah punya nama level 2 sebelumnya, jadi kan membantulah nama level 2-nya untuk membela gitu. Nama level 3 gitu, membela kakaknya kan gitu. Kakaknya itu nama level 3 ya kakaknya. Jadi nama nama lama itu punya dua pendukung kan. Ya, lebih oke lah, lebih 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 terbantu lah nama level 3 Oke, tuh. Jadi oke, ibaratnya oke. nama lamanya, wah aku dikeroyok nih gitu kan. Iya, iya. Jadi kalau udah kayak gini, Mas Sam tinggal pilih aja mana yang wanita yang lagi Mm-mm. deket. Dan yang penting ya, Mas, dicek namanya, ada cerainya nggak? Iya. Itu yang paling penting, Mas. Jadi sekarang Mas Sam punya kesadaran dan kemampuan untuk memilih pasangan yang cocok untuk Mas Sam gitu. Kalau di Jangan namanya ada nekat nanti cerai, pilih yang cerainya. ya janganlah ya. Ah, boleh, boleh. Saya kasih ini bocoran. Saya kasih bocoran. Kalau Pak Samnya pingin nyoba, pilih aja yang cerai. Jadi nanti kan dia kabur-kabur sendiri kan. Iya, Kabur-kabur sendiri. Iya iya, kalau pengen nyoba kan siapa tahu. iya. Nah itu Pak Senda ini udah kasih love love ini. Pak Senda juga sudah merasakan merasakan nih. Oke, Pak Jenderal sudah nggak ada pertanyaan lagi. Sepertinya apa ada pertanyaan? Kabar sendiri pakai drama nggak Pak Jenderal ya? Dramanya ya ada ini pasti kalau nama cerai mah. Ya drama ya pasti ada. Cuma kan ujungnya dia kabur juga kan nggak apa-apa Pak. Biarin aja drama. Tapi itu kalau Gitu. mau coba loh ya Mas Sam ya. Mm-mm. Tapi sebaiknya Tuh, sih karena memang dicek. ya Kayak kayak intinya kan kayak nggak. gini loh, kayak gini loh Mas Sam. Kayak misalkan Mas Sam sekarang sudah punya kemampuan untuk mendeteksi penyakit gitu, misalkan di badan orang, misalkan eh, penyakitnya kanker gitu. Wah, pas Mas Sam memilih gitu orang yang wanita yang sudah punya sakit kanker gitu, supaya udah tahu nih ya 3 bulan lagi juga mati nih gitu. Nah, kan itu itu sama aja kayak kita memilih lawan jenis atau pasangan yang ada carainya gitu. Udah pasti bisa, tapi nanti akan ada dramanya yang siap nggak kita terima gitu loh. Paling Gitu. dikejar-kejar Pak Sam. Kejar Jadi ya kalau poin parang. Enggak sih nggak mungkin. aman-aman aja lah mendingan menurut saya. Cek aja lebih penting. Iya, dicek Oke. ya. Cek cek lu udah paling gampang. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi. Oke, Bu Ayumi. Pak Jenderal ada seorang ibu yang energinya 100% dan tidak mempunyai identitas pernikahan. Kemudian beliau bercerita kalau sudah menikah 10 kali dan cerai 10 kali. Wow. Tidak punya Oh, keren. identitas menikah, Testimoni yang sangat keren. apa dua kemungkinan nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai, atau malah tidak menikah sama sekali. 100% tapi MC-nya mungkin nggak cocok nih kayaknya ya. Silakan Pak Iya. Jenderal. Ya, ya itu udah terbukti juga kan. Karena memang kalau dia tidak sinkron itu ya gitu akhirnya. Jadi cepet banget pingin nikah, bicara pengen kayak gitu karena kan tidak dipersatukan oleh energi pernikahannya itu kan. Karena nggak ada ya. Ini mungkin namanya satu nama paling ya biasanya gitu ya. Paling satu Iya. kata gitu. Satu kata atau dua kata nih, Bu Ayumi? Oh, dua Dua kata. kata. Lumayan. Oh, dua kata Oh, seratus wajar. persen. Kalau Oke. dua kata pasti nggak sinkron itu. Saya jamin pasti nggak sinkron. Pasti nggak sinkron kalau dia sampai kayak gitu. Nggak sinkron. Jadi 10 kali. eh, Nikah dari umur berapa ini ya? dari belasan mungkin. Hmm.
Toh sebentar-sebentar bro, nikahnya Oh, setahun iya, iya, ganti, iya. setahun ya. Tahun lepas ya. Ya. Nah kalau pertanyaannya apakah dia akan seperti itu terus? Ya akan seperti itu terus bro, akan seperti itu terus. Oh, sampai akhirnya dia bosan dia nggak nikah gitu aja. Gitu. Jadi dia akan nanti bosan sendiri secara energi, eh, maka dia stop. Atau yang kedua, kematian yang mengakhiri gitu. Sama kayak Iya. kemarin kan Bro nanya itu kan, dia kan nikah cerai, kalau ada perceraian kan nikah cerai terus nggak? Iya, sampai nanti terakhir kematian. Iya, iya, iya. Oke. Hmm. Gitu Ada ya Bro. batasan ini nggak ya Om? Kayak misalkan nikah cerai itu batasan umur gitu sampai kapan dia akan nikah cerai sampai akhirnya dia stop gitu dia ya udah sendiri gitu akhirnya. Apakah Iya umur kan ya kalau udah tua nggak sih tahu repot ya Bro. mungkin ya 60 ya mungkin kayak gitu kali ya. Ya mungkin, Hmm. mungkin ya kita, aku nggak tahu kalau itu karena kan belum sampai situ Oh, iya, penelitiannya. iya, iya. Belum sampai situ. Intinya kan seperti yang saya bilang kemarin kan, pasien tuh sekarang itu cuma bisa membaca apa yang menjadi menu kehidupanmu. HCN belum tahu kapan menu itu dibeli gitu. Dan yang Iya. mana duluan dibeli ya kita nggak tahu lah. Pelanggan mana yang Makanya duluan datang. ya, makanya Hmm. kita buatkan yang bagus-bagus semua agar pelanggannya ngambilnya yang bagus gitu kan. Mm-mm. Itu ujungnya ambil yang kecelakaan lagi, wah parah Oke. gitu. Oke Pak, ini dari Pak Hadi Pak. Pak, kalau di nama Hmm. tidak ada identitas sakit, tapi orang yang pakai nama itu ternyata sakit bertahun-tahun, itu gimana Pak? Ya itu harus dicek keseluruhan ACN kan Pak. 8 ilmu. Dia nggak ada di yang itu, bisa jadi ada yang di sini kan. Kita nggak, kan nggak tahu. Harus dicek dulu Pak. Dicek lengkap maksudnya. Kasih tanggal lahir Kalau di sama namanya aja Pak, nanti kita cek Pak. itu bisa cek lengkap. Cek lengkap itu pasti muncul nanti. Iya, Biasanya gitu Pak. terketahuan sakitnya tuh di mana gitu. Karena apa? Hmm. Karena di Dulu, ilmu lain kan di 8 ilmu itu semua ada Pak ilmu. Maksudnya identitas sakit kecelakaan apa-apa itu semua ada di ke-8 ilmu. Cuma kalau udah muncul di depan, pada saat saya analisa, buat apa saya ngecek ke belakang? Kan sama aja. Kalau di depan sudah muncul itu berarti yang seandainya di belakang pun nggak muncul, ya di depan udah muncul ya diberesin dulu. di depan nggak ada Pak, bisa jadi di lapisan keduanya. Jadi kalau Bapak Iya, terima hasil lapis kedua, analisa ketiga, nama, keempat. Kan ada, ada 8 Pak ilmu. kalau Bapak terima hasil analisa nama itu baru lapisan satu Pak. Mm-mm. Gitu. Kalau Bapak mau lebih detail, kasih tanggal lahir, nanti bisa cek lapisan 2 sama lapisan 3 dan Nah, seterusnya. itu maksudnya. Itu Pak. Nah, kalau sudah lapisan satu aja sudah bermasalah, buat apa saya ngecek lapisan dua? Itulah kenapa alasannya eh, lapisan satu aja sudah cukup sebenarnya untuk tahu. Banyak dokter umum itu. Iya. Ini ada dokter dokter Utari ini. Dokter Carla ada nggak nih ya? Oh, nggak ikut. Oh iya, Bu Tari dokter ya? Bu Utari dokter. Ada juga Bu Carla juga Dokter dokter. gigi bukan ya? Dokter gigi. Dokter mata Bu Utari. Oh Kalau dokter. dokter gigi Bu Carla. Oh bukan. Bu Carla dokter gigi sama bisa baca garis tangan. Nah, oke lanjut ya Pak. Oke. eh dari Bu Ayumi, ya Pak, karena cek nama dua calon pasangannya juga ada dua-duanya. Ah, Ya Pak, karena cek nama dua calon pasangannya juga ada dua-duanya ada perceraian di nama pasangannya. Itu hmm, energinya, tarikannya gitu ya. Kemungkinan kalau nikah lagi tanpa ganti nama, pola itu terulang terus ya. betul sekali. Ya, betul. Pasti gitulah. Pasti Diulang-ulang ngulang lagi. lagi. Oke. Intinya ya loopnya akan terjadi lagi kan. Loopnya akan terjadi lagi, terulang lagi, tercipta lagi, gitu-gitu terus Bu. Sampai ya itu, sampai identitas terakhir habis gitu loh. Sudah habis habis itu kan meninggal.
maksudnya udah selesai gitu kan. Oke, thank you Pak Jendra. Ya, Oke, pertanyaannya sudah selesai. Silakan Pak Jendra nih, biasanya ada kesaksian menarik nih dari eh, Pak Jendra. Cerita-cerita nah ini menarik. menyangkut yang Pak Sam tadi juga sih ada hubungannya dikit Pak. Jadi gini, ini menurut saya kesaksian menarik ya. Jadi waktu itu ada orang tua datang ke saya, orang tuanya ubah nama, terus anak-anaknya diajak. Jadi mereka itu rombongan datang ke kantor waktu itu. Lama ini sekitar 6 7 orang lah gitu. Rame gitu karena bapaknya sudah merasakan manfaatnya. Jadi eh, bapak sama ibunya, jadi mereka ingin mengenalkan HCN untuk anak-anak gitu lah. Gitu. Nah, anak-anaknya masih muda, masih 20 gitu lah, masih muda-muda, belasan lah. Nah, terus yang paling besar, nah ini dia tinggal di Jakarta kalau nggak salah waktu itu, saya lupa. Pokoknya bukan di Bali lah. Terus waktu itu di nama cowoknya bagus, bro. Nama cowoknya bagus. Jadi tidak ada identitas berbahaya, tidak ada identitas berbahaya, jadi bagus gitulah. Cuma ada pengorbanan doang, gitu kan. Udah gitu, Pak, dia cowoknya nanya kan, anaknya yang paling besar, Pak, Pak Jenderal saya mau cek nama pacar saya boleh nggak? Gitu. Kebetulan eh, eh, ada di sini pacarnya, diajak gitulah intinya. Terus, oke, nggak apa, saya bilang. Nah, pada saat dicek, bro, pada saat dicek, itu namanya isi 3 identitas berbahaya. Ada cerainya semua. Nah, terus saya kan bacain di depan kan, bacain di depan yang cewek. Saya bilang, wah ini berat ini kasusnya, saya bilang gitu kan. Kalau pakai nama ini, wah kasihan nih, kamu yang kasihan, gue bilang gitu. Kamu pasti dikerjain terus ya, berkorban terus bla bla bla. Nah, yang ketawa itu bukan dia, tapi adik-adiknya di belakang. Wah bener Pak sama gini, oh bener Pak gitu. Wah kamu ini pasti kayak ini nih kacung nih saya bilang. Nah, yang cewek ini cakep bro, cantik, mukanya cantik, cantik lah gitu, seksi gitu loh, cakep. Jadi cowoknya juga ganteng, ini oke lah. Nah, terus saya bilang, ini kalau lihat dari fisik nggak tahu nama pasti menarik ini kan, pasti pingin nih sama cewek ini saya bilang gitu kan. Sama kamu pasti pingin banyak yang naksir pasti. Saya bilang. Tapi kalau saya lihat nama ini, wah udah kabur duluan. Ngapain namanya nama yang ribet gini saya bilang. Terus ketawa lagi adanya, bener pak, bener ini tuh lo kamu tuh lo udah dikasih tahu. Padahal saya nggak kenal ya, saya bilang itu kan. Padahal saya nggak kenal ya sama kamu kan. Iya pak nggak kenal. Tapi saya bisa baca ini ada cerainya. Wah bener pak, kemarin barusan putus katanya gitu. Terus putus balik lagi gitu. Ya itu udah gitu. Terus saya tanya sama cowoknya, gimana nih? Kamu masih mau main ini nggak? Gimana caranya Pak biar saya bisa sama 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 dia gitu kan, sama dia terus ya saya bilang gini kan, kalau kamu suka fisiknya ganti namanya gitu, karena fisik kan sudah kelihatan nih. Kalau kamu suka fisiknya ganti namanya atau kamu cari yang lain gitu. Oh pada ketawa semua kan, semua ketawa semua. Terus tiba-tiba yang ceweknya nyeletuk gini, ya Pak saya mau ganti nama aja. Terus akhirnya ganti nama barengan tuh. Jadi adik-adiknya juga ikut segala macam. Jadi waktu itu saya bacain sesuatu kan. Nah terus ganti nama. Akhirnya selang berapa 1 2 bulan, 2 bulan gitu, 2 bulan laporan. Bro. Jadi setelah nerima nama baru dan terapi itu, jadi ceweknya katanya mudah nggak gitu, nggak childish gitu, nggak ngambean, terus nggak kalau berantem juga lebih mau. Kalau cowoknya sih tidak begitu berubah ya karena memang secara nama lama kan udah oke ya. Cuma
di bagian ini aja, di bagian rezeki aja kalau yang cowoknya. Jadi waktu itu dia buka buka toko gitu lah, buka toko. Pas buka toko itu minta nama di aku kan, minta nama di aku gitu, bukan nah tokonya lebih lari, yes, gitu, lebih lebih rame lah gitu, gitu. Dan sampai sekarang mereka sudah menikah, gitu. Sekarang mereka sudah menikah. Terus kemarin juga aku sempat bikin nama untuk anak-anaknya. Dan sekarang bro dia udah punya 4 toko, gitu, udah punya 4 toko. Semua aku yang bikinin namanya. Gitu. Jadi eh, kalau cerita-cerita gitu kan ke chat gitu kan. Untung ketemu Pak Jendra nih, kalau enggak mungkin saya udah cerai duluan ya. Iya, iya sih. Terus sekarang masih masih ngambekan minta cerai, minta pisah nggak? Udah nggak pernah Pak, semenjak pakai nama baru udah nggak pernah ngomong pisah gitu, nggak pernah. Terus juga akur sama sama itunya, adik-adiknya kan. Dulu nggak akur. Jadi kayak karena adik-adiknya nggak enak aja kan, itu pacar kakaknya kan. Jadi kan mau ngomong, makanya waktu di tempatku itu kan pada hore-hore kan, wah benar-benar itu. Karena dia sebenarnya nggak berani ngomong kayak gitu. Tapi karena aku yang ngomong kan, ya aku ngapain juga, nggak enak, orang nggak kenal, kita omongannya gitu. Jadi kelihatan kan. Nah gitu, jadi pada kesempatan lah buat mereka untuk hore-hore pada saat itu kan, hore-hore. Iya bener tuh, dengerin dengerin, seru itu. Dan itu sampai sampai apa ya, sampai sekarang itu masih. Jadi kalau ada satu keluarga itu ya adiknya itu waktu belum nikah itu ya itu, jadi punya pacar, dicek, Pak bagusnya ini Kak nama pacar saya. Eh, Wah jelek sih kalau nama nih, saya bilang gitu. Fisiknya bagus nggak? Nggak juga Pak. Ya udah putus sih. Nurut itu, nurut itu. Terus sih, oh ya Pak siap. Putus sih. Nanti datang lagi tuh, kasih saya nama. Ini bagus nggak Pak? Nah, wah ini cantik nih, pasti ya gitu. Iya kok tahu Pak? Ya namanya kelihatan kok dia cantik. Iya Pak cantik Pak. Terus bagus Pak? Enggak juga sih. Gitu. Oh, tapi cantik Pak. Ini kayak kakak saya kasusnya katanya gitu. Ya udah kamu bilangin aja kamu mau ubah nama atau lanjut gitu. Bilang gini, aku mau lanjut tapi kamu saya kenalkan dulu sama guru saya katanya. Dikenal ke aku katanya. Jadi namamu ini bermasalah. Nah ceweknya nggak mau kan. Ya udah putusin, ya putus lagi. Sampai akhirnya nikah, nikah sama yang bagusnya dia mungkin karena dia sudah ubah nama ya. Jadi dia dapat istri itu yang namanya bagus. Jadi nggak ada identitas kematian, walaupun nggak tinggi, kematian, terus sinkron gitu-gitulah, oke. Terus dia nanya sama siapa ini, diubah nggak namanya? Kalau saran saya sih diubah, tetap diubah walaupun dia bagus. Cuma kan kamu bahannya bagus, saya bilang gitu. Jadi pasti lebih bagus lah. Hanya ubah. Nah, gitulah kurang lebih ceritanya. Oke, Nah, menarik, menariknya tuh menarik, karena menarik. full satu keluarga. Memang full satu keluarga. Jadi Iya, kayak iya, iya. semuanya gitu. Sampai bisnis-bisnisnya. Iya, iya. Oke, menarik, menarik. Terima kasih Pak Jendra. Terima kasih Siap, sama sudah bro. nemenin kita belajar malam hari ini ya. Jadi untuk teman-teman juga yang nanti mau cek nama suaminya, istrinya, anaknya, nama usahanya, silakan WA ke saya seperti biasa. Terima kasih ya Pak Jendra untuk Oke, terima kasih ya penjelasannya bro malam hari ini, seru teman-teman semua. banget. Kita bisa belajar banyak. Oh iya, selamat merayakan Galungan ya Pak Jendra besok. Oh iya, thank you, thank you, thank Ini you. juga ada Pak Adit ya, Pak Made Adit, terus ya Oh teman-teman iya, yang lain. buat teman-teman yang merayakan juga selamat Hari Raya Galungan, Galungan. selamat Hari Raya Galungan ya. Tuhan berkati selalu. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. Saya end meeting ya. Yo.